kita beri waktu yang terbaik pada Tuhan, ya, dan tidak mau buang-buang waktu, karena Tuhan sudah berikan waktu dan kesempatan kita ada di rumah Tuhan untuk memuliakan Tuhan lewat ibadah kita. Efesus pasal yang ketiga, saya rindu kita melihat pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari suratan Efesus pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat 14 sampai ayat 21. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan ayat-ayat ini dari Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-21, dengan tema doa Paulus. Saya akan baca ayat 14, Anda baca ayat 15 dan seterusnya bergantian sampai ayat 21. Ya. Ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kebenaran Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun sampai selama-lamanya. Tuhan, silakan duduk. Kita lihat pagi hari ini, saya ingin bicara sedikit tentang jemaat yang kuat dan bertumbuh. Ya, jemaat menjadi jemaat yang kuat dan bertumbuh. Ya. Katakan amin. Ya, jadi kita lihat bahwa ada doa dari para Paulus dalam ayat-ayat ini, ya, menjadi isi hati Tuhan juga, supaya bagaimana umat Tuhan, jemaat Tuhan itu tetap dalam satu kekuatan kepada Tuhan dan kemudian dia bertumbuh bagi kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus. Ya, artinya ada satu perubahan dalam hidup umat Tuhan, saya dan saudara. Nah, kalau kita dalam gereja lokal, berarti Tuhan sedang merencanakan sesuatu dalam hidup saya dan saudara di dalam gereja lokal itu sendiri. Oleh karena itu, saya katakan bahwa tidak ada yang kebetulan. Katakan amin. Anda ketemu si A, si B, si C, dan lain sebagainya dalam satu gereja, bukan kebetulan. Ya, tetapi oleh karena kasih karunia anugerah Tuhan, Tuhan sudah mempersatukan kita, mempertemukan kita menjadi anggota jemaat GPD Taman Palem Lestari. Ya, sehingga kita bukan lagi orang asing, ya, tapi kita adalah keluarga Allah dalam jemaat gereja lokal GPDI Taman Palem Lestari. Nah, oleh sebabnya pagi hari ini ada 3 hal yang saya ingin share kepada kita. 3 hal yang membuat jemaat atau gereja kita menjadi kuat dan bertumbuh, ya. Dan ini harus kita praktekkan, bukan cuma dengar, bukan cuma perkatakan, tapi harus kita praktekkan dalam hidup kita. Katakan samping kanan kiri, praktekkan. Praktekkan. Ya kan, dapat firman, dengar, renungkan, praktekkan. Itu yang memberkati, bukan banyaknya firman yang kita terima atau kita dengar, bukan pendetanya yang hebat, yang berkhotbah dan kita simak, tetapi sekecil apapun firman yang kita terima, kita dengar, renungkan dan lakukan, itu yang dahsyat, itu yang luar biasa, itu yang memberkati hidup kita dan membuat saya dan saudara semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ya? Oleh karena itu, hal yang pertama sharing saya, jemaat yang kuat, ya, gereja yang kuat dan bertumbuh, yang pertama dia harus memiliki yang namanya koinonia. Katakan bersama-sama, koinonia. Ya, apa itu koinonia? Koinonia itu bicara tentang kumpulan orang-orang yang mengikatkan diri dalam persekutuan dengan Allah. Ya.
persekutuan. Jadi kalau bicara koinonia pasti identik dengan persekutuan. Ya, koinonia berasal dari kata dasar koinos, ya, yang artinya kebersamaan. Ya, Anda dan saya dikumpulkan, dipertemukan Tuhan ada di gereja lokal GPD Taman Malam Lestari. Tidak hidup siapa lu siapa gue, ya, tapi justru kita dipertemukan dalam kasih Tuhan. Katakan amin. Ya, kita pun nggak kenal jadi kenal, ya, nggak akrab jadi akrab, ya kan? Siapa nggak kenal Ibu Tina? Pasti semua kenal kan? Ya, lihat senyumnya, oh udah tahu nih Ibu Tina ini. Ya, siapa nggak kenal Yonson? Udah kenal. Ya, dulu nggak kenal, mungkin ketemu di mana-mana nggak kenal. Ya, tapi ketika Tuhan pertemukan kita dalam satu koinonia atau persekutuan dalam gereja lokal, kita semakin mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, bukankah ketika kita mengalir dalam koinonia, rasa persekutuan ini rasanya enak? Ya, ada yang sakit, yuk kita doain sama-sama. Ada yang susah, apa yang kita bisa kerjakan dalam kebersamaan ini? Ya, ada yang mau menikah, kita dukung dia dalam doa. Ya, kalau Anda punya kepintaran, kepandaian, Anda dukung dengan apa yang Anda bisa lakukan. Itu kan luar biasa. Ya, itulah koinonia, persekutuan dalam gereja. Sehingga gereja itu menjadi gereja yang kuat. Walaupun kita mungkin orangnya kecil sedikit, tapi kuat. Karena ada rasa persekutuan ini. Ya, katakan amin. Amin. Ya, karena ikatan kasih Allah yang membuat kita mau bersekutu. Tidak seperti orang dunia, siapa lu siapa gue, ya, tapi kasih Allah. Ya, wah aktor kemana ini nggak kelihatan? Oh lagi ke Batam, kita doakan, ya kan? Sehingga aktor juga boleh mengalami berkat Tuhan selama bekerja, ya. Karena ada banyak orang yang berdoa, enak nggak sudah didoain? Enak. Kita nggak merasa jalan sendiri, ya, karena ada rasa koinonia ini, ya, ada. Saya katakan bahwa dalam satu ikatan keluarga, satu ikatan komunitas itu harus ada sense of family, rasa keluarga. Ya, kau keluargaku, kau saudaraku. Jadi nggak salah yang menulis lagu kan, kau saudaraku, kau sahabatku. Ya, karena ini merupakan pengalaman koinonia, pengalaman persekutuan. Ya, gereja bersekutu, gereja yang kuat dan bertumbuh. Ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan membawa kita kepada targetnya Tuhan, supaya gereja itu menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh, gereja yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, amin. Katakan samping kanan kiri, gereja yang diberkati Tuhan. Gereja yang diberkati Tuhan. Gereja ada dua, ada gereja bangunan, ada gereja kita ini umat Tuhan, jemaat Tuhan sebagai gereja. Ya, ada gereja bangunan, building, ya. Tapi Tuhan tidak melihat buildingnya. Tuhan melihat gereja secara personally kita, person to person, ya, hubungannya, kedekatannya, baik kepada Tuhan secara vertikal, horizontal kepada sesama umat Tuhan, sesama jemaat, sesama saudara seiman dalam Tuhan. Itulah kekuatan kita, ya. Maka ibadah nggak cuma di gereja, ada komsel, ibadah keluarga, family group, ya. Kita sharing, kita belajar firman lebih mendalam lagi, tukar pikiran, ya. Apa yang kita bisa pelajari, kita pelajari, ya. Itu keluarga Allah, ya. Tugas saya sebagai gembala jemaat melimbing, memimpin, mengatur, ya, supaya jemaat ada dalam aturan firman Tuhan, koridor kebenaran firman Tuhan. Maka ada gembala, ya. Maka gereja kalau nggak ada gembalanya amburadul, ya. Jadi tugas Tuhan sudah menugaskan seorang gembala untuk memimpin jemaatnya. Manakala ada yang menikah, manakala ada yang berduka, manakala ada yang melahirkan, ada yang ulang tahun dan lain sebagainya. Tuhan menempatkan seorang gembala untuk memimpin jemaatnya dalam tugas-tugas pelayanan pastoral dalam gereja lokal. Ya. Nah, jemaat bukan cuma bersekutu, tapi mereka semakin dalam lagi untuk menikmati kuasa persekutuan itu sendiri. Amin. Ya.
Oleh sebab itu, saya ingin ingatkan pagi hari ini, mari kita nikmati bagaimana gereja yang bersekutu itu. Ya, gereja yang senang berkoinonia ini. Ya, gereja atau person to person yang tidak cuma mikir diri sendiri. Ya, tetapi ketika ada yang bersaksi ini, saya lagi punya beban ini, saya lagi punya pergumulan ini, saya lagi punya persoalan ini, mari kita dukung dalam doa. Itu namanya keluarga Allah. Kalau kita cuma datang ke gereja, ya lihat sana, lihat sini, ya habis itu kita pulang ke rumah, ya itu seperti rutinitas saja. Ya, makanya minimal saya katakan ketika salaman jabatan tangan, lihat mukanya, beri senyum yang paling manis, katakan amin, puji Tuhan, apa kabar? Ya, sehingga kita tidak seperti orang asing dalam gereja sendiri. Ya, bukankah gereja itu rumah kedua? Katakan amin. Ya, benar saudara. Kami sebagai gembala selalu welcome. Ada yang menghadapi banyak kesulitan, persoalan, perlu dukungan doa, perlu pelayanan ini dan itu, telepon Bapak Ibu Gembala, ya, kami perlu dilayani ini, kami perlu didoakan ini. Itulah tugas dan tanggung jawab sebagai gembala, ya. Jadi jemaat gak boleh aduh sungkan, aku malu, aku takut dan lain sebagainya. Sudah, kalau Anda takut ketemu saya, Anda sungkan, sudah, Anda nggak menempatkan saya sebagai gembala, ya. Kalau Anda menempatkan saya sebagai gembala, tentu Anda akan cari saya sebagai gembala. Oh iya, ada Bapak Ibu gembala saya. Ya. Punya banyak pertanyaan nih. Aku pengen sharing, aku pengen tukar pikiran, aku pengen melakukan ini dan itu. Ya. Aku pengen mohon dukungan doa daripada pimpinan, Bapak gembala saya, Ibu gembala saya. Jadi jemaat belajar menempatkan dirinya kepada tempatnya yang benar. Ya. Artinya kita kerjasama nih. Saya sebagai gembala, Anda sebagai jemaat dengan jemaat, ada satu korelasi hubungan yang indah. Ya, ada satu kerjasama yang indah, terjalin koinonia yang indah. Ya, itulah yang menjadikan jemaat gereja dimanapun yang menjadi kuat. Ya. Amin. Haleluya. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah pasal 2 ayat 42 tentang koinonia atau persekutuan ini. Kisah pasal yang kedua ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Anda garis bawah itu mereka bertekun dalam persekutuan. Karena bertekun dalam persekutuan ini bukan cuma sekali doang, ya, bukan cuma part time aja saya bersekutu, tapi ini continue doing, terus menerus, ya. Satu hal yang kita lakukan jadi kesenangan kita, sukacita kita saat kita selalu bersekutu bersama-sama, ya. Ada kesenangan, ada kesukaan, ya, ketika kita ngumpul bareng, ngumpul bersama-sama dalam satu kesatuan. Ya. Saya sering katakan bahwa sapu lidi itu kalau cuma satu lidi doang dipakai, nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa. Ya. Tapi kalau satu sapu lidi itu dikumpulin jadi satu, ya, maka dia akan menjadi satu benda yang berfungsi. Ya. Nah, jemaat kita kan banyak fungsinya, saudara. Ya. Banyak kebisaannya, talentsnya banyak. Ya. Kalau kebisaannya, kemampuannya yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan, itu yang saya bilang dahsyat. Katakan amin. Ya. Itu yang luar biasa. Jadi saya mengajarkan jemaat supaya tidak ada di antara kita yang berkata, oh kok dia terus yang tampilnya, oh kok dia mungkin dia lebih hebat, saya nggak bisa apa-apa nih. Ya. Tidak ada sense seperti itu. Ya. Apapun yang Tuhan taruh, apapun yang Tuhan percayakan kepada siapapun itu, ya, kita bersyukur.
Terima kasih di jemaat saya ada yang bisa pimpin pujian. Terima kasih di jemaat kita ini ada bisa melayani Tuhan. Terima kasih di jemaat GPD Taman Palmestari ada yang bisa memanage website. Ya, ada yang bisa berbuat ini dan berbuat itu dalam koridor kebersamaan, kesatuan, koinonia itu. Ya, sehingga tidak ada iri hati. Ya, kok dia aja yang dancer, kok dia aja yang song leader, kok dia aja yang singer dan lain sebagainya. Aku juga kan bisa. Makanya saya mengajarkan kepada jemaat supaya kita saling terbuka. Ya, terbuka. Katakan amin. Ya, jangan banyak ngomong di belakang. Lebih baik kita ngomong sama-sama sini. Kekurangan, kelebihannya apa nih? Ya, itu yang kita sharingkan bersama-sama. Maka kita bentuk tim pelayanan. Ya, tim pelayanan kemudian mereka akan sharing tukar pikiran apa yang harus kita kerjakan untuk kemajuan pelayan-pelayan ke depan kerjaan Tuhan. Ya, apa yang kurang nih kita tambahin. Ya, apa yang masih perlu untuk maju kita kerjakan. Karena kita tahu apapun yang kita buat dalam gereja itu semua tujuannya adalah satu, bagi kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi sekali lagi Lidi tidak bisa bekerja sendirian, tapi Lidi yang banyak digabung jadi satu, menjadi satu yang bermanfaat. Ya, enjoy nih, sudah senang sudah kalau kita bisa kerja bareng, kerja sama-sama, join hand. Ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nyanyian Biarang Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Iya, jadi kita lihat ada hal-hal yang luar biasa. Tuhan bekerja dalam hidup kita terus. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Iya, di mana ada kesatuan, persekutuan, koinonia, kasih Allah ada di situ, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Katakan amin. Ya, dalam keluarga kita ada koinonia, Tuhan perintahkan berkatnya. Ya, dalam komunitas kita ada koinonia, Tuhan perintahkan berkatnya. Rukun, hidup, damai, sejahtera. Dalam persahabatan kita ada koinonia, kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Kelemahan, kekurangan seseorang pasti ada. Ya, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, ya, dalam pergaulan kita, pasti ada orang-orang yang tidak seperti yang kita mau. Nah, saya pengen katakan pada hari ini bahwa bukan kebetulan Tuhan menempatkan kita di antara orang-orang yang tidak seperti yang kita mau. Ya, ada orang yang nyebelin, ada orang yang nyakitin, ada orang yang suka kecewain, ada orang yang so ini so itu. Ya, bukan so iman. Tetapi bukan kebetulan. Tapi dengan adanya orang-orang seperti ini yang tidak seperti yang kita mau, kita pikirkan, sebenarnya Tuhan sedang memproses saya dan saudara. Apa yang diproses? Karakter kita. Katakan amin. Bukankah kita suka berkata, ku mau sepertimu Yesus? Itu bukan lip service. Bukan cuma sekedar ngomong doang. Mau seperti Yesus. Ya, ketemu dengan orang yang tidak seperti kita mau, kita emosi, kita marah, kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tadinya kuat jadi lemah. Tapi orang yang dahsyat, orang yang dikuatkan oleh Tuhan, orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan, maka dia memandang kepada Yesus, memandang kepada Tuhan. Ya, kalau memandang manusia kan kita lemah kan, kita akan berkata, wow, kenapa begini? Ya, kok orang Kristen kayak begini? Kok anak Tuhan begini? Kok pelayan Tuhan begini? Dan begitu banyak sekali pertanyaan. Yesus memberikan jawaban buat saya dan saudara. Ya. Oleh karena itu, saya katakan tadi bahwa ketika kita berinteraksi ketemu dengan orang-orang yang tidak seperti apa yang kita mau, apa yang kita pikir, jauh daripada apa yang kita kehendaki, bahwa percayalah Tuhan sedang merancangkan yang baik buat saya dan saudara.
Tuhan sedang memproses kita seperti bejana untuk menjadi bejana yang indah, dibentuk, dipoles. Amin. Kita nggak bisa moles sendiri-sendiri, nggak bisa. Karena kita nggak tahu kita salah apa benar. Ya. Tapi dengan orang lain lihat kita sebagai cermin, sebagai kaca, kita bisa berkaca sehingga kita perbaiki apa yang salah. Amin. Itu yang Tuhan lihat dalam hidup saya dan saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Coba kita lihat dalam Kisah pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal yang ke-5. Persekutuan yang erat. Jadi bukan cuma asal-asal persekutuan, tapi dalam persekutuan yang erat. Ini penting, saudara. Anda bekerja di kantor, di perusahaan, kalau nggak ada persekutuan yang erat, ya, itu pekerjaannya akan amburadul, nggak akan mencapai tujuan. Tapi kalau ada persekutuan yang erat, ini menjadi berkat dalam hidup kita. Ya, dalam keluarga kan, ya, susah sama-sama, senang sama-sama. Ya, diberkati sama-sama diberkati. Ya, nggak suami diberkati, istri nggak diberkati, anak-anak diberkati dan lain sebagainya, sama. Ya, kalau orang tua diberkati, suami diberkati, istri diberkati, anak-anak juga diberkati. Katakan amin. Maka saya selalu doain anak-anak muda kalau ada satu, saya berdoa buat orang tua mereka supaya orang tua diberkati, anak-anak juga mengalami menikmati berkat Tuhan itu. Ya. Jadi sekali lagi saudara, kalau dalam satu persekutuan itu ada yang kurang, ada yang tidak seperti yang kita mau, ya, percayalah Tuhan sedang membentuk kita. Ya. Kita tidak boleh egois. Ya. Oh, ini orang ini pelupa dia. Ya. Kalau dia pelupa, ya, kita ingatin, kita tegur, kita nasihat, kita tidak perlu simpan dalam hati menjadi kesalahan atau dosa. Kita dendam, kita marah, kita sakit hati, ya, kalau cuma lupa sedikit doang. Ya. Nah, satu waktu pendeta, seorang hamba Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan untuk minggu depan. Dia katakan kepada jemaat bahwa minggu depan dia akan berkhotbah tentang tentang kebohongan. Ya. Nah, kemudian untuk membantu jemaat dia berkata, jemaat sekalian, untuk membantu jemaat, nanti pulang ke rumah jemaat tolong baca Markus pasal yang ke-17. Ya. Amin. Semua bilang amin. Nah, minggu depannya mereka ketemu, ya. Nah, kemudian pada waktu minggu depannya ketemu, pendeta ini sebelum berkhotbah, pendeta bertanya, jemaat sekalian, siapa di sini yang sudah baca Markus pasal 17? Wah, dengan semangat semua kelihatannya angkat tangan. Ya, semua angkat tangan. Nah, ketika semua angkat tangan, ini pendeta bilang gini, wah, ya, ternyata semua bohong. Karena apa dia bohong? Hah? Loh, tadi angkat tangan nih. Siapa yang sudah baca Markus pasal 17? Ya, dia kanan kiri. Udah. Ya. Ternyata Markus 17 itu nggak ada. Nah, maka pendetanya mulai, oleh karena itu saya akan mulai khotbah hari ini tentang kebohongan. Tapi saya percaya jemaat GPD nggak ada toh? Dia tahu kok Markus 17 nggak ada ya. Jangan dibuka lagi, jangan dicari lagi udah Markus 17 kemarin. Udah nggak ada ya. Jadi kalau mungkin lupa sedikit, ya udahlah, cincailah. Ya, kita ingetin, jangan sampai kita simpan dalam hati menjadi sakit hati yang menghilangkan berkat dari hidup saya dan saudara, juga dalam berkat persekutuan koinonia itu. Yang kedua, jemaat yang kuat bertumbuh adalah dia harus mengerti tentang yang kedua, diakonia.
Jadi di diakonia ini arti secara gamblangnya adalah kumpulan atau persekutuan orang-orang yang suka melayani, senang melayani, cinta melayani. Ya. Jadi saudara, Anda melayani di gereja itu bukan karena dipaksa-paksa, saudara. Bukan disuruh sama pendeta, bukan disuruh ketua tim pelayanan, bukan. Tapi Tuhan kasih kita kebenaran firman bahwa Anda sedang melayani raja di atas segala raja. Oh, kita mau melayani raja di atas segala raja, pasti kita akan prepare, persiapkan sebaik mungkin. Ya, kita akan melayani dengan sebaik mungkin karena yang kita layani adalah raja di atas segala raja. Kita beri yang terbaik lewat kita pengen melayani Tuhan. Ya. Jadi yang kedua ini tentang gereja yang melayani, itu gereja yang kuat, jemaat yang kuat, jemaat yang bertumbuh. Tadi jemaat gereja yang bersekutu, sekarang gereja yang melayani. Enak saudara, kalau kita menjadi jemaat atau gereja yang melayani, saling melayani. Kalau kita lihat Tuhan Yesus kasih contoh dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan amin. Ini Yesus secara pribadi dia mengajar kita lewat dirinya sendiri bahwa dia datang turun dari surga ke dunia, ya, bukan untuk dilayani, tapi dia memberikan dirinya sendiri, ya, sebagai bentuk pelayanan kepada saya dan saudara. Bukankah itu dahsyat? Ya, dia aja raja di atas segala raja mau turun ke dunia melayani kita. Ya. Dia mau beri yang terbaik kepada saya dan saudara, melayani umatnya. Siapa umatnya? Kita gereja Tuhan. Ya. Jadi contohnya dari pribadi Yesus sendiri, itu contoh yang kuat, contoh yang dahsyat, yang patut dicontoh oleh siapapun kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan yang ada sekarang ini. Ya. Jadi kalau kita melayani setengah-setengah, melayani karena dipaksa, ya, kasihan amat saudara. Yesus saja melayani sepenuh hati. Ya. Yesus saja melayani dengan apa yang dia punya, dia miliki. Dirinya, bahkan nyawanya diberikan untuk melayani saya dan saudara. Ya. Jadi saya pengen jemaat GPD Taman Palem Lestari, ya, tidak ada yang merasa melayani itu menjadi beban. Katakan amin. Aminnya kurang semangat, amin. Melayani nggak disuruh-suruh, dipaksa-paksa, amin. Ya. Karena kita melakukan untuk Tuhan, mata kita tertuju pada Tuhan. Apa yang kita berbuat bagi kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus. Ya. Ini menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Coba kita lihat dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang kedua dan ayat 10. Galatia pasal 6 ayat 2 dan ayat 10. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 10. Karena itu, selama kasih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Yang saya pengen jemaat GPD Taman Palem Lestari menjadi jemaat yang memberkati dan diberkati Tuhan. Amin. Jangan tunggu nanti saya kaya saya baru memberkati. Jangan. Apa yang kita bisa lakukan kita kerjakan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, jadi tidak nunggu kaya baru berbuat sesuatu dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, dan hubungan interaksi kita dengan sesama jemaat. Tapi saya percaya apa yang menjadi planning atau rencana Tuhan dalam hidup kita itu ya dan amin. Ya. Dia akan terus
berjalan terus terjadi dalam kehidupan kita sebagai umatnya yang percaya pada Dia. Jadi sekali lagi diakonia ini bicara tentang pelayanan, jemaat yang melayani, gereja yang melayani, jemaat yang cinta dengan pekerjaan Tuhan, jemaat yang cinta untuk melayani Tuhan. Ya, karena Yesus sendiri sudah datang melayani kita semua dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi kita. Kenapa kita ditebus? Tadi yang nggak layak ditebus, sehingga kita tidak masuk kepada penghukuman yang kekal. Oleh sebab itu Yesus menempatkan dirinya sebagai penebus. Itu yang kita rayakan kemarin dalam event Paskah atau Jumat Agung. Yesus mati bagi kehidupan kita semuanya. Untuk menebus kita, Dia melayani kita, Dia memberi yang terbaik kepada saya dan saudara. Ya. Nah, oleh karena itu, biarlah jemaat GPD Taman Palang Lestari menjadi jemaat yang cinta melayani Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, tak perlu Bapak Gembalanya SMS satu, aduh, di mana nih kok kamu tugas pelayanan nggak lihat? Ya. Tapi ada satu tanggung jawab, ya, sense of family, sense of responsibility, rasa tanggung jawab. Karena kita dalam satu keluarga Tuhan, keluarga Allah, keluarga yang melayani Tuhan, itu yang luar biasa. Ya. Keluarga yang cinta Tuhan, umat Tuhan yang cinta pekerjaan Tuhan, yang kalau dia melayani Tuhan, dia beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Ya. Itu yang kedua. Anda boleh baca dalam Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Kolose pasal yang keempat, ayat 17. Kolose 4 ayat 17. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Iya, jadi kalau Tuhan izinkan, Tuhan percayakan kita dalam satu pelayanan, melayani Tuhan, melayani sesama, maka di sini saya dinasihatkan supaya kalau itu dipercayakan kepada kita, jalankan pelayanan itu dengan sepenuhnya. Artinya apa sepenuhnya? Tidak setengah-setengah, tidak semau gue, tidak asal-asalan. Ya, kerjakan dengan kasih. Amen. Itu yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya dan saudara. Ya, jadi ada kejujuran situ, ada kesetiaan situ, ada ketaatan situ, kita melayani diakonia ini. Kalau diakonia nggak jujur, repot saudara, ya kan? Kalau melayani nggak jujur, nggak taat, nggak setia, tidak ada yang kita dapat, tidak ada berkatnya. Ya. Satu waktu seorang anak kecil pulang sekolah ditanya sama mamanya, karena dia pulang tidak seperti waktu pulang jam sekolah. Ya, masih pagi dia udah pulang. Mamanya tanya, "Nak, kenapa kamu pulang duluan? Tidak sepertinya, tidak seperti biasanya kamu pulang sekolah." "Oh iya Ma, aku bisa jawab pertanyaan, makanya aku pulang. Ya, aku pulang duluan. Aku bisa jawab pertanyaan guru, maka aku pulang duluan." "Loh, emangnya pertanyaannya apa?" "Itu loh, guru nanya. Tadi di kelas guru nanya, siapa yang lempar kepala Pak Guru dengan penghapus?" Saya langsung jawab, "Saya." Maka saya disuruh pulang duluan, saya menjawab pertanyaan. Jujur ya, jujurnya salah. Saudara. Ya. Nah, dalam ikatan pelayanan, melayani, Tuhan juga lihat kita punya kesetiaan. Kejujuran, kesetiaan, apa yang kita tabur kita tuai. Maka saya selalu berdoa begitu. Ya, apa yang ditabur dituai. Ya, itu mendidik, mengajar kita selalu melakukan menabur yang baik. Pada waktunya kita akan menuai yang baik pula. Amin. Ya. Jadi jemaat GPD Taman Palang Lestari seri yang kedua, poin yang kedua pagi hari ini, melayani dengan kasih, melayani dengan taat setia. Maka kita menjadi jemaat yang kuat, gereja yang kuat dan bertumbuh. Ya. Karena pelayanan gak dipaksa-paksa, melayani gak disuruh-suruh, tapi merupakan satu tanggung jawab.
Saya mau beri yang terbaik kepada Tuhanku lewat pelayanan. Kita perhatikan orang lain, jemaat lain, doain mereka, itu sudah melayani Tuhan. Oh, siapa yang gak hadir pagi hari ini? Kita cari tahu, kita doakan. Kalau ada yang sakit, kita berikan penghiburan kalau ada yang susah. Kita berikan solusi jalan keluar bagi yang menghadapi persoalan dan jalan buntu dan lain sebagainya. Sehingga makna kebersamaan itu semakin nyata dalam ikatan kasih keluarga Allah. Yang ketiga, gereja yang bertumbuh dan kuat, dia harus punya koinonia, diakonia, dan yang ketiga adalah marturia. Ya. Marturia itu apa? Marturia itu berhubungan dengan memberitakan Injil. Ya. Maka kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi gereja kesaksian. Gereja punya kesaksian. Ya. Gereja yang menyaksikan, fokus kesaksiannya adalah Kristus Yesus Mesias. Ya. Ketemu teman di kantor, ketemu orang di jalan, ketemu di mana kita bersaksi tentang Yesus Kristus adalah Mesias. Ya. Dialah juru selamat, dialah penebus hidup kita. Itu kesaksian kita. Maka kalau kita lihat dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, Maskah penebusku hidup, penebusku hidup, itu kan kesaksian. Sambil nyanyi kita bersaksi bahwa penebus kita nggak mati. Yesus tidak mati tapi dia bangkit dengan penuh kemuliaan. Ya, hingga kepada Dialah harus kita percaya, kita yakini hidup kita karena Dia sumber keselamatan. Kita menyaksikan itu sambil bekerja cari duit, sambil melayani Tuhan. Ya, sambil berinteraksi dengan teman-teman sahabat kita, sambil kita memberitakan kasih Tuhan, Yesus dalam hidup mereka. Ya. Satu waktu ada yang ingat, oh iya ya, saya dengar kesaksian nih. Ya, oh saya diberkati Tuhan, saya pengen ke gereja dong, saya pengen melayani Tuhan, saya pengen jadi anak Tuhan, saya pengen memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dari mana? Dari marturia, kesaksian umat Tuhan, kesaksian saya dan saudara. Jadi amanat agung dalam Injil Matius itu, aku akan menjadikan kamu saksiku, ya, sampai kepada ujung bumi. Ya, Tuhan bawa kita, Tuhan suruh kita untuk menyaksikan keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. 2 Timotius 1, 2 Timotius pasal yang pertama. Ayat yang ke-8. 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bisa katakan amin? Katakan samping kanan kiri dong, jangan malu bersaksi. Jangan malu bersaksi. Berkatnya mau, bersaksinya malu, saudara. Ya, gimana tuh saudara? Mau diberkati Tuhan, bersaksi nggak mau. Ya, mau dicurahkan berkat, tapi menyaksikan tentang Yesus nggak mau. Ya, jadi Tuhan ajar kita supaya mau bersaksi, bersaksi tentang cinta Tuhan, bersaksi tentang keselamatan dari Tuhan, bersaksi tentang penebus kita itu hidup. Ya, hidup itulah yang menghidupkan saya dan saudara. Ya. Oleh karena itu, jadilah jemaat yang marturia. Nah, maka di Taman Surya ada GPDI Marturia. Ya. Di Taman Surya kalau Anda lewatin ada GPDI Marturia. Ya. Jemaat yang bersaksi, jemaat yang mau bersaksi, jemaat yang cinta bersaksi. Fokus kesaksian kita satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber berkat dalam hidup saya dan saudara, bahkan sumber kesehatan, kekuatan bagi kehidupan kita semuanya. Ya, saya percaya 3 hal ini membuat jemaat kita kuat. 3 hal ini membuat jemaat kita bertumbuh, membuat gereja kita semakin bertumbuh dan kuat. Bisa katakan amin? Ya, saya senang lihat gambar gereja yang di bawah sini digambarin sama Mak Gracia. Ya, dia sedang bernubuat gereja kita kayak begitu. Haleluya.
Begitu saya lihat GPD Taman, wow, luar biasa. Ya, Anda jangan cuma lihat, Anda doain biar jadi kenyataan tuh. Amin. Ya, nah, oleh sebab itu 3 hal ini menjadi jemaat yang benar-benar kuat, bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Ya, ada koinonianya, ya, ada diakonianya, ada marturia, mau bersaksi, memberitakan Injil. Makanya menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama.